14 Juni 2024, saya balik dengan USD JPY. Teman-teman, kemarin kita already get the profit here. Ya, kalau misalnya kita ngeliatin dalam time frame H4-nya, teman-teman ngeliat bahwa it's still a good momentum bullish-nya ya. Jadi sebelumnya dia membentuk double bottom, drop up, atau head and shoulder, teman-teman juga bisa perhatikan. It's either both of them, but it's still the same. Ya, tapi ini kan sebenarnya not a good head and shoulder ya, still better for double bottom. Kenapa? Karena headnya lebih rendah. Ini dia punya shoulder jauh lebih tinggi. But that's fine, teman-teman bisa ngeliat bahwa ini adalah gambaran yang baik untuk pergerakan dari USD JPY ya. So kita balik ke H1, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini dia respect every trend line yang terbentuk. Jadi drop, respect trend line-nya, ini kita kemarin sudah entry buy. Videonya bisa teman-teman tonton sebelumnya. Dan conditional sekarang dia bullish kembali. Dan conditional untuk kita bisa re-entry buy lagi adalah ketika nanti dia drop dan masih melanjutkan penguatannya. So, area order block ini nggak boleh di breakout. Sederhana. Kenapa nggak boleh di breakout? Karena if dia breakout area sebelah sini, maka dia akan retest lagi area yang sama. Jadi teman-teman akan ketemu another double top. Ya, 1, 2, dan dia akan retrace di sini. Jadi inilah susahnya kalau kita trade tidak ada momentum ya, tidak ada sentimen apapun, hanya pergerakan dalam price action yang terjadi di pasar. Dan kalau misalnya pun teman-teman pikir, tapi kan sudah tinggi naik harganya, sebenarnya not that much. Ini cuma 0,34% aja, kecil itu kan peningkatannya. Ya, jadi order blocknya kita bisa pastikan dulu. Ini adalah order block below. Concernnya saya normalnya ya nahannya di sini ya, tapi saya ambil area better di bawah sini. So, saya akan taruh 1569, di sini 157. Jadi saya lebarin aja 1571 sama 1569. Ya, ini adalah area yang dia perlu untuk pertahankan. Agar apa? Agar tidak breakout lebih jauh. Sama seperti kemarin di sini ya, dia drop, ngehit area tersebut, dia nggak berhasil breakout, nextnya dia nggak berhasil breakout, entry, dan dia give us the profit. Dan conditional sekarang juga sama. Kalau misalnya kita perhatikan dalam daily biasnya, ini kalau kita ngambil higher time frame, daily biasnya, dia akan ada potensial nge-retest ya, 157.745. Ini area highest-nya, ya highest beberapa hari yang lalu. Dia akan retest area tersebut sebelum nanti lanjut lagi ke 158.4. Ya, jadi secara time frame besar ya, daily biasnya, it's still in a good bullish trend. Tetapi banyak dorongan-dorongan seller ya dari area-area sebelumnya, dari highest sebelumnya. Jadi teman-teman bisa be careful. Kalau saya kecilkan di sini, teman-teman bisa perhatikan bahwa saya sudah marking the supply zone ya. Supply zone 158.4, 158.1. Ini area nanti saya bisa masuk sell sama conditionalnya. Kalau misalnya dia nyentuh di hari ini atau mungkin di besok, saya akan sell. Tapi kalau misalnya dia nyentuh dalam momen CPI, saya nggak akan entry dulu. Kenapa? Karena need to wait for the CPI. Masih butuh nunggu dari data CPI-nya. Ya, tapi teman-teman di sini bisa perhatikan bahwa there's a bullish momentum yang bisa teman-teman usahakan untuk trade. Dan it's still a good things ya. Teman-teman masih bisa follow the continuation. Kenapa kok saya pastikan dia nggak breakout? Karena kalau dia breakout area ini, maka tendensi dia untuk nge-close sampai gap ini ketutup tuh terbuka lebar. Jadi masih akan mengalami penurunan cukup signifikan sebelum nanti adanya pembentukan baru. Makanya usulnya kita hanya untuk mengikuti bullish momentum, we need to mark the zone first. Jadi menurut saya that's all from USD JPY. There's still a potential ya teman-teman, there's still a potential untuk bisa entry. Ini nggak perlu jauh, at least di sebelah sini 1/3, ini nggak bisa sejauh itu, 1/2,54. It's better lah ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan terlebih dahulu area tersebut. Jika memang tidak di breakout, teman-teman bisa screen capture atau nanti teman-teman bisa tonton videonya setelah saya upload di YouTube saya.